Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Engkau hadir. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar saudara hari ini? Baik, puji Tuhan. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sementara dalam posisi mau menyerah. Mungkin berkata, bagaimana dengan pekerjaan saya saat ini? Semakin hari semakin sepi. Atau mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan pernikahan saya? Semakin saya berusaha memperbaiki hubungan, tapi terasa seperti tidak ada harapan. Atau mungkin ada saudara yang mengalami penyakit yang sudah cukup lama, dan mungkin saudara sudah berkata, ya sudahlah, toh semua kita akan mati. Saudara, pagi hari ini ayo sama-sama katakan dengan saya tidak akan menyerah. Dan itulah judul renungan kita pagi hari ini. Jangan menyerah saudara, karena kita tidak tahu, mungkin tinggal selangkah lagi, mungkin tinggal 1 bulan, 1 minggu, atau mungkin tinggal 1 hari lagi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat kita. Kita buka dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11-13, saya baca. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mengapa jualan saya sepi? Mengapa saya alami sakit ini? Mengapa pelayanan saya cuma begini-begini saja? Mengapa rumah tangga saya tidak makin baik? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama. Ada 3 hal yang menjadi ciri atau kebiasaan orang yang hampir menyerah. Yang pertama, selalu berpikiran negatif. Coba lihat ayat 15. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuhanku,
Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berpikiran negatif, saudara. Di ayat 14 padahal dikatakan seperti ini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ada tanda seru yang artinya apa? Tuhan sudah memberi perintah. Dan jika Tuhan yang memberi perintah, pasti itu merupakan sebuah jaminan. Tapi ternyata, saudara, Gideon masih ragu-ragu. Dia berpikiran negatif. Ini bisa berbahaya, saudara. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang suka berpikiran negatif, lama-lama kita juga akan terpengaruh. Saudara ingat waktu pandemi COVID, kita flashback beberapa tahun yang lalu. Jika setiap saat kita hanya melihat berita tentang sulitnya oksigen, rumah sakit penuh di mana-mana orang meninggal. Mungkin yang terjadi memang demikian, kenyataannya seperti itu. Tetapi jika hal tersebut yang selalu kita lihat, kita dengar setiap hari, akhirnya kita akan semakin panik. Dan justru apa, saudara? Imun tubuh kita akan menjadi lemah. Padahal justru di saat-saat itu kita perlu imun tubuh yang kuat. Tapi jika kita melihat atau sering mendengar hal yang baik, berpikiran positif, banyak yang sembuh, ada harapan baru, vaksin telah ditemukan. Kemudian dan kita bisa melihat kan, akhirnya semua berjalan dengan baik dan semua terbukti aman-aman saja. Jangan gampang berpikiran negatif, saudara. Kemudian kita akan lihat ciri kebiasaan orang yang hampir menyerah. Yang kedua, selalu menyalahkan orang lain. Ayat 13 kita lihat, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang Midian. Ada-ada saja alasannya. Oh, ini semua gara-gara COVID. Benar, COVID itu dampaknya luar biasa. Banyak perusahaan hampir harus tutup, banyak yang di PHK. Benar, tapi selalu ada jalan terbuka kalau kita mau berusaha. Ini semua gara-gara istri saya tidak mau mengerti keadaan saya. Saudara ingat bahwa kita jangan hanya mau menuntut pasangan kita mengerti kita. Coba kita koreksi, apakah kita sudah mau mengerti kondisi pasangan kita? Kemudian buat anak-anak muda mungkin menyalahkan orang tua. Ini pasti, ini gara-gara papa saya, gara-gara mama saya memaksa saya harus masuk di jurusan ini yang tidak saya sukai. Saya harusnya menyukai jurusan itu, tapi karena papa mama tidak setuju, akhirnya saya harus berhenti tengah jalan dan sebagainya dan sebagainya. Selalu menyalahkan orang lain. Kemudian hal yang ketiga, ciri orang yang hampir menyerah. Yang ketiga adalah rendah diri. Rendah diri berbeda dengan rendah hati. Ayat 15. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Orang yang hampir menyerah itu selalu merasa rendah diri. Ya, mungkin sudah akhir dari bisnis saya. Ya, saya ini memang bodoh. Saya ini mungkin jelek. Tidak ada orang yang mau dekati saya. Jangan menyerah, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sikap hampir menyerah ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal, tapi kita hanya melihat satu hal saja. Apa yang menyebabkan kita mau menyerah? Sifat kekanak-kanakan atau tidak dewasa. Dewasa di sini tidak ada hubungannya dengan usia, saudara. Orang yang sudah usia lanjut belum tentu selalu dewasa. Begitupun sebaliknya. Malah biasanya banyak orang yang sudah usia tua justru masih kekanak-kanakan. Kalau kita berbicara tentang kanak-kanak, biasanya cenderung orangnya itu apa? Tidak sabar. Anak-anak itu cenderung tidak sabar. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan keadaan hampir menyerah ini, berarti tidak sabar akan apa? Tidak sabar akan waktunya Tuhan. Hampir semua kita, orang yang normal, maunya yang instan, cepat, segera tercapai apa yang kita ingini, masalah yang ada segera selesai. Tetapi, saudara, memang orang banyak berkata gini, pekerjaan yang paling tidak enak itu adalah menunggu, ya kan? Padahal, saudara, terkadang sesuatu yang lebih baik membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada satu ilustrasi yang bagus untuk menggambarkan hal ini. Maaf, saya tidak menyinggung satu merek tertentu ya. Tahu mobil Rolls Royce? Mobil Rolls Royce dikatakan seperti ini, dibutuhkan 12 jam untuk memproduksi satu mobil Avanza, dan membutuhkan 8 bulan untuk memproduksi satu mobil Rolls Royce. Saudara, kalau disuruh memilih, saudara pasti memilih Rolls Royce kan? Itu mobil yang sangat-sangat mahal. Terbukti kenapa, saudara? Sesuatu yang lebih baik membutuhkan waktu yang lebih lama. Seringkali kita alami hal yang sama dalam hidup ini. Sabar menunggunya waktunya Tuhan. Semakin lama proses yang kita alami,
semakin besar kemuliaan yang akan kita terima, saudara. Tidak dewasa itu bisa membuat kita mudah menyerah. Belajar dari kisah Gideon, kita tidak boleh menyerah dan harus tetap melangkah maju. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara supaya kita tetap bisa bergerak maju. Yang pertama, kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Saudara, apa yang Tuhan lihat itu berbeda dengan apa yang kita lihat. Dikatakan di ayat 12, Tuhan melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Tetapi sebaliknya di ayat 15, Gideon melihat dirinya paling kecil dan paling muda. Di sini sudah jelas terdapat dua perbedaan cara pandang. Manusia itu cenderung suka melihat hasil yang ada, hanya melihat keadaan sekarang ini. Tetapi Tuhan suka melihat potensi yang ada dalam diri kita. Jauh ke depan, Dia lebih tahu semua. Manusia suka melihat hasilnya, tapi Tuhan suka melihat proses yang dijalani. Mengapa? Karena bagi Tuhan, hasil itu mudah saja jika Tuhan mau memberkati, tetapi proses itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang tidak mudah menyerah. Dan semakin berat proses yang kita alami, maka kita akan semakin kuat. Dan sesuatu yang besar Tuhan siapkan, asal kita tetap sabar menjalani proses. Tetapi saudara, ada satu hal menarik. Perasaan hampir menyerah itu wajar kalau kita alami. Aduh, saya mau menyerah ini. Itu wajar, saudara. Justru ketika mulai ada perasaan yang hampir menyerah itu, saudara, perhatikan, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Jadi, kenapa kita harus menyerah di tengah jalan? Sekali lagi katakan, saya tidak akan menyerah. Amin. Kemudian yang kedua, cara supaya kita tetap bergerak maju, yaitu belajar selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Gideon selalu bertanya, meminta tanda dari Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 6, ada 3 kali Gideon meminta tanda. Ayat 17 saya bacakan, Hakim-Hakim 6 ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dan kita melihat yang ketiga, cara supaya kita bisa tetap bergerak maju, tidak berhenti sampai di bertanya, tetapi yang paling penting, yang ketiga adalah taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita melihat Gideon taat, dan akhirnya apa? Dia berhasil memimpin pasukan mengalahkan musuh. Ayo Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini jangan menyerah. Katakan sekali lagi, saya tidak akan menyerah. Kalau ada yang pagi ini mau mulai menyerah, ayo semangat saudara. Ingat, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu ada buat saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan firman pagi hari ini. Kami diingatkan untuk kami tidak mudah menyerah dengan keadaan yang kami alami. Mungkin saat ini kami mulai ada rasa ingin menyerah, tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami agar supaya kami jangan menyerah di tengah jalan, karena kami tidak tahu ke depan Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mulia daripada hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan menjalani hari ini, dan biarlah nama Tuhan yang akan selalu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.